shaimin shaimat rahimakumullah. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai detik ini kita masih mendapatkan kucuran nikmat pemberian karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan amal-amal ketaatan dalam berbagai bentuknya, dari bangun tidur, sahur, kemudian qobliyah subuh, salat subuh, dilanjutkan dengan taklim. Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa di bulan Ramadan ini, yang semoga kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk menabung sebanyak-banyaknya buat persiapan kita di masa depan, sebagaimana ayat yang kita baca di rakaat pertama tadi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia teladan terbaik sepanjang zaman. Semoga dengan berselawat kepada beliau kita mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan untuk bisa memahami, mempelajari, memahami, menghayati serta mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, tadi di rakaat pertama kita baca surat Al-Hasyr ayat 18 yang maknanya kira-kira paham apa belum? Ya ayyuhalladzina taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Itu yang kita garis bawahi. Wahai orang-orang yang beriman, kalau di kajian sebelumnya dulu mungkin yang Ahad pagi, dalam Al-Quran bimbingan perintah untuk orang-orang beriman banyak sekali, yang umumnya memang seperti yang ayat kita baca tadi, diikuti dengan petunjuk atau perintah. Tapi dulu pernah ada sebuah ayat yang sudah kita kaji dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai wong sing beriman, kowe sing beriman lah gitu. Mananya kan kayak aneh, wong beriman kok suruh beriman. Sudah beriman kok suruh beriman gitu. Nah, itu sudah kita kaji dengan pemahaman bahwa orang-orang yang sudah mengaku beriman bisa saja tidak termasuk orang yang beriman. Nah, untuk ayat Al-Hasyr ini tadi, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan mestinya hendaklah tiap-tiap orang itu merenungkan, memikirkan nangan-nangan apa yang sudah dikerjakan, apa yang sudah diperbuat buat persiapan masa depan, hari esok. Artinya orang yang beriman itu diajari oleh Allah supaya berpikir jauh ke depan. Ya sejak kapan? Ya sejak kecil lah dilatih bahwa kita hidup bukan untuk hari ini, bukan untuk hari tahun ini, bukan untuk abad ini, bahkan bukan hanya untuk alam ini sekarang ini kan, tapi untuk alam yang akan datang. Kemudian pada ayat selanjutnya diantaranya wala takunu kalladzina nasullah, kalian semua jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah gitu. Karena ingat yang lain Allah jadi lupa gitu. Jadi orang memprioritaskan Allah yang hakikatnya bukan melupakan Allah, tapi melupakan dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang demikian, karena memang berulang-ulang disampaikan jangankan orang selevel kita lah gitu ya, maka kita mestinya punya semangat yang lebih, karena di zaman ini sudah zaman yang banyak sekali fitnah-fitnah. Bahkan oleh karena itu Rasulullah memberikan bimbingan badiru bil a'malis sholihati. Kalau ada kesempatan untuk beramal soleh, segera manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang diantaranya alhamdulillah di bulan Ramadan ini, sebagaimana sering kita sampaikan,
Kalau saya sebagai kuli negara yang masih aktif, kalau di luar bulan Ramadan biasanya masuk kerja jam 7 harus dari tempat. Sekarang malah bukan setengah 8 tapi jam 8 untuk Kementerian Agama. Jadi waktu untuk taklim cukup banyak gitu ya. Atau di samping itu juga bisa kita melaksanakan ibadah-ibadah yang nilainya besar sekali, yaitu sebagaimana pahalanya orang haji dan umroh. Bahkan kalau orang yang haji dan umroh dengan modal minimal, kalau umroh itu mungkin sekitar 25 juta secara umum, atau haji sampai 100-an juta, tidak ada jaminan dia mendapatkan pahalanya. Karena dulu ada pernah sebuah cerita yang barangkali pernah dengan pendengar dengar, dikisahkan kalau nggak salah oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Mubarak, bahwa suatu hari ketika dia berada sedang bersandar di Ka'bah, dia tertidur kemudian bermimpi yang sepertinya menjadi sebuah petunjuk. Dalam mimpinya dia mendengar dua orang, ya, mungkin malaikat itu ngobrol. Ini yang berangkat haji berapa ribu orang nih, berapa ratus ribu orang nih, ratusan ribu, sekarang bahkan jutaan kan. Kemudian di antara sekian banyak ini yang hajinya mabrur, yang hajinya diterima berapa orang? Jawaban yang satu, gak ada tuh, gak diterima. Ada satu tetapi tidak berangkat haji. Nah, ini kan cerita yang mengusik. Orang yang mimpi pastilah penasaran, loh kok ada berita yang haji ratusan ribu gak diterima, malah yang dapat pahala haji tapi gak berangkat haji. Terus siapa itu orangnya itu? Seorang laki-laki bernama siapa saya lupa itu. Kemudian ditengarai dalam mimpi itu dia berasal dari suatu daerah, dari negara di luar Saudi Arabia gitu. Maka begitu ulama ini terbangun, dia kan penasaran gitu. Kok bisa orang yang ratusan ribu berangkat haji melaksanakan amalan yang begitu demikian beratnya? Tawaf, ada tawaf kudum yang sekali tawaf umroh, tawaf ifadah, sedemikian sek-sekan, capek gitu. Belum lagi sa'i bolak-balik demikian, lempar jumroh jalan kaki yang sedemikian jauhnya kalau yang haji reguler enggak diterima, malah yang enggak berangkat haji dapat pahala haji. Maka kemudian ulama ini ceritakan dia mencari orang ini di mana cepatnya, yang akhirnya dengan susah payah bertemu dengan seseorang yang ditengarai dalam mimpinya itu, yang ternyata kedapatan bahwa orang ini adalah seorang kategori orang wirastawan kecil, ya wirastawan kecil, tukang sol apa gimana itu. Dan kita tahu bahwa kemarin sudah disinggung mengenai rasa mampu gitu, minta dimampukan untuk haji, apa bagaimana langkahnya. Maka silahkan wabtahu ilahil wasilah, carilah sarana jalan. Nah, orang ini sarana untuk bisa berhaji dia udah menabung bertahun-tahun, ya namanya pegawai kecil ataupun pengusaha kecil, soal sepatu lah berapa dapatnya uang gitu. Tapi dia dengan gigih menabung, tiap hari menabung dengan harapan bisa pergi haji. Yang saat itu diceritakan dia sudah cukup dananya untuk pergi haji. Qadarullah, ada istrinya sedang ngidam. Baru ngidam dia melewati sebuah rumah yang tiba-tiba dia mencium aroma masakan yang begitu lezatnya. Kemudian wanita ngidam ini gegrek sama suaminya, "Mas lah, kayak siapa sih lagi masak enak temen yang jajan lah yang ditembung setitik pelan menyicipi." Biasanya kan ada orang ngidam kan jere macem-macem. Mungkin panjenengan yang ibu-ibu ya pernah macem-macem. Alhamdulillah kalau mbak ngidamnya selalu ngidam duit, jadi orang macem-macem. Ya, Anda bau itu kalau 5 kali hamil, kalau kerja dokter mesti tanya kadang-kadang ya, "Bu, ngidam apa enggak Bu?" "Yang ngidam ladok lah." "Ngidam apa?" "Ngidam duit." Jadi enggak pernah. Tapi kan ceritanya memang banyak ya kisah-kisah orang ngidam yang pokoknya kayak lah kebetulan kalau dituruti kayak apa rasanya gitu kan, sampai jengkel-jengkel lah gitu. Ini sama nih ceritanya ibu yang sedang ngidam ini dia ngegegrek bersuaminya, "Mas lah, kayak ya sapan masak apa yang ditembungna gitu lah." Yang akhirnya diceritakan suaminya mendatangi rumah itu. Rumahnya rumah sangat sederhana, rumah lebih jelek daripada rumah dia.
Kemudian assalamualaikum ibu, sedang masak apa? Enak sekali bu, ini kebetulan istri saya sedang ngidam menu. Coba boleh nggak ibu kita ya berbagi cicipi sedikit lah gitu. Tapi jawabannya tambah terkejut lagi. Ibu yang sedang masak itu jawabannya adalah maaf mas, maaf pak, masakan ini halal bagi kami tapi haram bagi jenengan. Lah tambah kaget maning. Bisa-bisa nih sebuah masakan bagi yang keluarga memasak dianggap halal, bagi orang lain dianggap haram. Lah anu kepriwe kowe gitu. Ceritanya kemudian dijelaskan bahwa tadi ya karena kami sangat nggak punya, boro-boro bisa belikan, beli daging. Makanya kalau kita mesti hari-hari makanannya ikan, daging, luar biasa. Banyak orang-orang seperti Palestina orang yang bisa makan itu. Itu kemudian kami tadi mendapati ada sebuah hewan mati tapi masih seger belum sempat disembelih. Itu kan menjadi bangkai kan. Nah, tapi karena kami saking udah berapa hari nggak makan, kemudian ini terpaksa kami makan darurat gitu. Lah kemudian orang yang namanya musyafa apa sahabat namanya yang mau pergi haji itu begitu melihat itu kemudian dia istighfar astagfirullahaladzim, kok ada tetangga tidak jauh dari rumah yang sedemikian menderitanya sampai-sampai nggak bisa makan, saya nggak tahu. Padahal saya punya tabungan untuk bisa sampai pergi haji. Kemudian dia pulang bilang sama istrinya, ibu begini-begini. Akhirnya sama istrinya kemudian ini aja lah, saya rencanakan mau berangkat haji ini, uangnya saya berikan kepada ibu yang tadi memasak masakan dari bangkai itu. Karena sedemikian ikhlasnya, maka meskipun dia tidak berangkat haji, dia sudah mendapat pahalanya haji dan umroh. Dan orang yang pergi haji malah kadang-kadang kalau orang yang berangkat langsung ke Mekah Madinah itu bisa karena apa? Karena ria, karena men dianggap haji, anggap diundang haji engko dadi makruh, dadi nyungus kajol orang-orang ora diundang haji misalnya, itu bisa saja itu. Nah, sementara kita yang di sini mendapat kesempatan sesuai dengan hadis yang sangat masyhur, meskipun kategorinya mungkin tidak sampai hadis sahih, ada setiap hari kesempatan mendapatkan pahala haji dan umroh, yaitu yang namanya sholat syuruk. Luar biasa. Ya, maka beruntunglah kita manakala bisa menyempatkan, tapi kemudian jangan sekali-kali lo nyong wingi wis tau iki. Wis tau iki. Nah, karena apa? Berkaitan dengan masalah ini ada sebuah kisah yang sungguh bisa menjadi pelajaran yang sangat terkenal di dunia Islam, dalam sejarah Islam. Seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam atau Ibnu Muljam. Pernah mendengar apa belum? Ibu-ibu pernah? Kayaknya wis tapi kelalen apa ya? Mas Tepur pernah mendengar kisah Ibnu Muljam? Belum? Pak Judi? Oh, kelalen berarti kelalen lah. Jadi ya wis tahu ya. Ya tadi juga saya sempat mau ngasih materi apa gitu ya. Jadi kemudian teringat bahwa pertama bahwa metode di samping itu kemudian semalam baca surat Yusuf bila sampai selesai. Surat Yusuf itu kan kisahnya juga sangat heroik gitu ya. Yang mewakili kadang-kadang juga ada orang yang bersikap seperti saudaranya Nabi Yusuf gitu. Saudaranya Nabi Yusuf itu yang disebut dengan Bani Israel. Bani Israel itu Yakub. Kan saudara Nabi Yusuf itu ada yang iri dengan perlakuan bapaknya kepada Nabi Yusuf, kemudian merencanakan niat jahat, lalu salah seorang berpikiran bunuh Pak Yusuf, kok baru kita tobat gitu. Karena ada orang-orang yang berpikir begitu. Ya, apa lah nyusi isin nom untuk bergajul ngong tua gampang tobat. Ada orang begitu enggak? Banyak. Bahkan ketika dinasihati sama orang yang lebih tua, lari kami lagi nom kayak nyong ya pokoknya begajul lah. Gitu. Seakan-akan dia akan hidup seperti yang menasihati itu. Dan sementara kalau kita sebagai orang yang memahami agama kan pemahamannya wala tamutunna illa wa antum muslimun, aja ngasih kowe mati kecuali sedang dalam kondisi islami. Lah apa kita tahu akan mati sampai tua.
kan nggak tahu. Oleh karena itu makna ayat ini adalah kita agar berusaha ya semaksimal mungkin di setiap saat kita jangan sampai keluar dari nilai-nilai Islami gitu. Nah, kembali kepada kisah ini, Ibnu Muljam itu adalah seorang yang secara lahiriah solehnya kita kalah gitu, kalah sama sekali. Mengapa? Dia baca Qur'annya bagus, siangnya puasa, malamnya sholat tahajud, hafal Qur'an, tetapi berakhir dengan su'ul khotimah gitu. Matinya itu dipotong kakinya sebelah, terus tangannya sebelah, terus ditusuk matanya, terus dibakar sebagai pelaksanaan hukuman atas kesalahan oleh hakim, dihukum seperti itu oleh kaum muslimin yang dianggap sebagai tebusan kesalahannya. Apa itu kesalahan dosanya Ibnu Muljam itu? Jadi saking alimnya dia ketika dia belum mati itu, ketika masih hidup itu, ketika Khalifah Umar bin Khattab diminta untuk mengirimkan dai ke Mesir, itu yang dikirim Ibnu Muljam, saking solehnya secara lahiriah. Paginya ya, siangnya tadi berpuasa kebanyakan itu, malamnya sholat tahajud, hafal Quran, ngaji Quran, bacaannya juga bagus. Lah kita kan kurang apa-apa gitu. Maka di rakaat kedua tadi kita baca adalah ista'inu bis-sabri was-shalah. Bahkan dalam surat Al-Fatihah kita selalu memohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Minta terus, minta tolong, minta tolong, minta hidayah, minta tolong, minta hidayah. Artinya apa? Jangan sekali-kali merasa bahwa hidayah ataupun amaliyah yang kita lakukan merasa sudah cukup. Sudah merasa lah nyong ganjaran wis akeh iki, lah ora perlu ngaji-ngajian, ora perlu tahajud-tahajudan. Sing penting kiye gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kisah Ibnu Muljam ini adalah ya sekali lagi, kalau Allah Maha berkehendak ya, makanya kita sering berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, minta husnul khotimah. Abdullah bin Muljam ini qadarullah dia memiliki pemahaman sebagaimana pemahaman kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu adalah kelompok manusia yang terbentuk, yang muncul, bahkan kalau dari tanda-tandanya itu bahkan ketika Rasulullah masih hidup sesungguhnya. Itu dianggap cikal bakal munculnya paham Khawarij, yaitu ketika pada suatu saat Rasulullah membagi harta rampasan perang. Kalau nggak salah pas Fathu Makkah atau kapan saya lupa, itu jadi cerita Gus Baha. Kemudian orang-orang yang sudah banyak berjuang untuk Islam, yang sejak dari awal ya Abu Bakar gitu kan, Umar, termasuk kelompok-kelompok As-Sabiqul Awwalun, itu mendapat bagian sedikit. Sementara justru orang-orang yang baru masuk Islam, baru bergabung, dapat bagian lebih banyak. Secara lahiriah kalau kita kan juga begitu kan, dianggap ora adil mbok. Ki wong nang BB melu gabung melalui bagian akeh, nyong sing wis ket gemen kesel melalui bagian itu. Sehingga ada orang yang mengatakan kepada Rasulullah, bahkan tidak menyebut Rasulullah, "Iqtil ya Muhammad." Kamu yang ada dong Muhammad gitu loh. Dari nyebut TP wis keten rentah. Tapi kalau kita lihat dari akal yang memang ketone ora adil sih ya. Nah ini coba dipikir, orang sudah banyak berjuang, sing bantu kesel-kesel, panitia ketawa, malah orang dibagini umumnya gitu loh. Waduh, luar biasa itu. Tanpa berpikir, memang kalau kita seharusnya kalau bagi pelaku yang melakukan seperti itu bukan Nabi Muhammad, bukan Rasulullah, barangkali ya kita memang dan dianggap wajar lah ya, karena ya mungkin ya sing kesel banget malah misalnya ada ketua panitia, anggota panitia sing kesel ora dibageni, malah sing mungkin menebe ngrewangi sedikit tok li bagian akeh kan secara ya sama sekali tidak adil. Tetapi kita ingat bahwa kalau itu pelaku yang melakukan
hal seperti itu Muhammad, itu kita harus kembali Rasulullah. Kembalinya kemana? Dasar wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun tindakan atau ucapan yang Rasulullah lakukan itu berdasarkan wahyu. Bolehlah ketika ya jadi sejarah ketika Rasulullah melakukan sesuatu yang kelihatannya seperti tidak adil, lalu sahabat yang baik itu akan menanyakan, wahai Rasulullah, ini atas perintah Allah apa sekedar pendapatmu, begitu. Bahkan ada itu. Contohnya ketika Rasulullah itu dalam perjanjian Hudaybiyah, itu secara lahiriah kelihatan sekali bahwa perjanjian itu berat sebelah, lebih banyak menguntungkan orang kafir, sehingga sahabat yang suruh nulis pertama tulis surat perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan sahabat dari kaum Quraisy itu orang Quraisy protes, jangan pakai nama Rasulullah, kalau saya percaya kamu Rasulullah saya tidak memerangi kamu gitu. Tulis saja antara Muhammad bin Abdullah dengan orang Quraisy. Itu sahabat yang suruh nulis itu. Suruh sudah tulis Muhammad Rasulullah, suruh dihapus. Hapus ini. Nah, Rasulullah, masa aku menghapus Anda sebagai Rasulullah? Selakoni bae. Jadi walaupun kelihatannya tidak menguntungkan, tidak baik, ya kembalilah bahwa kita sebagai orang-orang yang di zaman sekarang ketika melihat atau mendengar, mengetahui itu dari Al-Quran, dari hadisnya sahih, pemahamannya sudah gampang, jelas, orang kaken mikir. Kita kan masih mikir mbok ora wajib, sing wajib sing diutamakan itu. Nah ini kembali bahwa orang ini tadi ketika mengatakan wahai Muhammad sing adil dong, masa kita orang bagian itu. Nah kemudian Rasulullah menjawab, lah kalau kamu anggap tidak adil, lalu siapa yang kamu anggap paling adil? Nah, ini karena apa? Kita mengetahui dalam ayat lain bahwa Rasulullah tindakannya itu bukan semata-mata karena hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Ini bibit-bibit khawarij. Orang-orang itu mungkin yang keturunannya. Ya dalam Al-Qur'an juga kita ketika memahami doanya Nabi Nuh, itu kan doanya memohon, wahai Allah, jangan kau tinggalkan di bumi ini orang kafir. Karena orang kafir naik di jurna bengko ya keturunannya pada kayak kue loh. Ini kan menjadi sebuah isyarat bahwa dalam memilih keluarga, memilih teman, memilih jodoh, memilih mantu, salah satunya kan faktor keturunan yang dipertimbangkan. Itu bisa diambil dari pelajaran ini juga. Nah, kemudian kalau sejarah nama Khawarij itu sendiri muncul, yaitu istilah Khawarij muncul pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kita tahu bahwa dalam sejarah perseteruan antar sesama orang Islam, antara orang Islam itu diawali dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian pihak keluarga dan kelompoknya Utsman bin Affan itu menuntut, karena yang di baiat ternyata adalah Ali bin Abi Thalib, maka menuntut Ali untuk mengusut siapa pembunuh Utsman. Kemudian sampai akhirnya terjadilah sebuah pertempuran. Di dalam hari ini dari kelompoknya yang keluarganya Utsman bin Affan adalah diantaranya adalah Amr bin As. Kemudian ketika Ali bin Abi Thalib sebagai de facto-nya sebagai Khalifah Amirul Mukminin, muncul gubernur tandingan yang menuntut atas pembunuhan Utsman, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga terjadilah pertempuran kelompoknya pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kelompoknya Muawiyah. Nah, diceritakan dalam sejarah itu kelompoknya Muawiyah terdesak. Ketika terdesak, kemudian ada salah seorang yang mengangkat mushaf pakai pedang. Itu istilah tahkim dalam sejarah Islam itu. Adalah kita
isyarat kita rembuk, kita negosiasi, kita damai, kita musyawarahkan. Kira-kira kita bertahkim, berhukum kepada Al-Quran. Kan di Al-Quran banyak kata-kata malam yahkum itu. Jadi mereka minta perundingan untuk mencari solusi, mencari yang terbaik bagaimana. Nah, dari kelompoknya Ali bin Abi Thalib itu sebagian berpendapat jangan mau. Kenapa? Karena itu siasat. Ketika sudah terdesak lalu minta gencatan senjata, minta berunding. Itu adalah siasat gitu. Lalu kelompok yang setuju, ya kita kalau memang semua orang namanya orang beriman, orang Islam, kalau diminta kita berhukum pada Al-Quran ya harus sami'na wa ata'na. Apapun alasan dia, wong itu memang kita harus berhukum, mengikuti pendapat atau menyatakan apa landasan ini dari Al-Quran dan Sunnah itu. Akhirnya kelompoknya Ali terpecah jadi dua. Nah, kelompok yang tadi tidak setuju itulah disebut dengan Khawarij, dari kata-kata kharaja, kharij. Kharij itu keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian mereka memiliki pemahaman yang ekstrim gitu. Ya, kalau ini penyebab umat Islam ini menjadi pertentangan dan sebagainya ini adalah gara-gara. Dianggap gara-gara tiga tokoh. Yang pertama namanya Amr bin As, kelompoknya Muawiyah. Yang kedua Muawiyah, yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka kemudian bersepakat untuk menghukum tiga orang ini dengan landasan Al-Quran juga. Karena tadi Abdurrahman bin Muljam kan Al-Quran juga, hafal Quran, tahu. Karena amalan bima anzalallahu fa huwa illa faulaika humul kafirun misalnya. Siapa yang tidak mau berhukum kepada Al-Quran berarti dia orang kafir, maka orang harus bermurtad, harus dibunuh. Gitu. Sehingga Abdurrahman bin Muljam ini seorang yang sudah hafal Quran, seorang yang dengan lahiriahnya solihnya begini, kemudian dia bertiga merencanakan membunuh tiga tokoh yang dianggap biang kerok dari kerusuhan umat Islam itu, yaitu Muawiyah, Amr bin As, dan Ali bin Abi Thalib. Ditambah lagi ketika si Abdurrahman bin Muljam ini berniat, dia kan menjadi guru di Mesir gitu ya. Sementara Ali bin Abi Thalib kan di Kufah, di Basrah, di Irak pemerintahannya waktu itu sempat pindah ke sana. Dia ketika menuju ke sana di Madinah, dia yang jelas dia naksir seorang wanita ini cantik gitu kan. Cuman wanita ini kemudian dilamar oleh Abdurrahman bin Muljam, ingin diberi istri, tapi dua kudangan gitu. Kudangannya karena dia merasa punya dendam sama Ali, gara-gara saya lupa tadi apa. Kemudian, tapi kalau kamu mau menikahi saya minta syarat kamu bunuh Ali. Wah, tambah mantep itu. Karena niatnya sudah ingin membunuh, ditambah dorongan oleh seorang perempuan tadi, yang akhirnya memang dinikahi sebelum dia kemudian membunuh Ali, dia dinikahi dulu oleh Abdurrahman bin Muljam. Kemudian pada diriwayatkan tadi di artikel yang saya baca menjelang subuh tadi, di malam 17 Ramadan, di malam 17 Ramadan kemudian Khalifah Ali keluar untuk ngimami sholat subuh. Disitulah dia ditusuk pakai pedangnya Abdurrahman bin Muljam. Kemudian karena pedangnya juga beracun dan akhirnya Khalifah Ali meninggal dunia. Kemudian adapun Amr bin As sama Muawiyah tidak keluar ya, di tempat lain kan, dia biasa juga ngimami juga namanya, walaupun dia musuh tapi kan dia tokoh-tokoh Islamnya, dianggap merasa benar ya. Biasanya ngimami, tapi waktu tidak keluar, tidak ngimami, sehingga dia selamat dari pembunuhan. Jelas yang terbunuh adalah Ali bin Abi Thalib oleh Abdurrahman bin Muljam. Pelajaran yang kita ambil adalah sekali lagi, kita tidak boleh GR. Memang kita harus bermuhasabah, menghitung-hitung kira-kira kita punya tabungan amal pahala apa, kesempatan yang ada digunakan, tapi jangan saya merasa sudah cukup. Fala tusakku anfusakum, kamu aja nganggap dirimu wis suci. Ini kisah pelajaran yang kita ambil dari berbagai sudut, khususnya tentang kisah akhir hidupnya Abdurrahman bin Muljam, yang kemudian dia ditangkap karena orang sholat jamaah kan banyak orang, tangkap dan dihukum mati dengan cara seperti tadi.
Nah, mudah-mudahan karena memang salah satu metode Allah membimbing ataupun mengajarkan kita adalah melalui kisah. Maka dalam Al-Quran sendiri ada sebuah surat yang bernama surat Al-Qasas. Ini kemarin saya kasih sembara di Kebarongan pesantren itu kelas 8. Kelas 8 itu kan SKI dari kelas 7 harus sudah diajarkan, bahkan dari MI. Saya kasih sayembara, coba di Al-Quran itu ada nama surat yang artinya itu cerita-cerita atau kisah-kisah. Sing bisa menyebutkan nama suratnya 50.000 ora siji ya. Itu kan malah dari sanawi harusnya pelajaran itu ya. Yaitu surat Al-Qasas. Al-Qasas itu jamaah dari kisah. Qissatun, qissatani, qasasun, jamaah taksir, kisah-kisah. Maka diantaranya kalau dalam surat Al-Qasas ada kisah tentang Qarun diantaranya. Kemudian ada juga banyak lagi surat yang pakai nama nabi sebagai nabi. Surat Yunus, surat Yusuf, surat Hud, surat Ibrahim. Itu semuanya adalah kisah-kisah. Jadi Allah diantaranya belajar atau memberi pelajaran melalui kisah-kisah. Dan ada perintah khusus dari Allah, faqsusil qasas. Ceritakanlah kisah-kisah. Karena dalam kisah itu inna fi qasasihim ibratun. Dalam kisah itu terdapat pembelajaran, sampai-sampai kisah yang sifatnya khayalan juga ada pelajarannya. Maka dalam pelajaran sekolah ada yang namanya bahasa kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris mungkin yang jelas bahasa Inggris itu ada teks yang disebut dengan teks naratif. Naratif itu kisah dongeng. Dongeng cara wong Jawa kok ado-ado ngaeng. Nah, masa kancile pada ngobrol kayak gue. Nah, kita misalnya ada ujian kemarin, ada kisah soal di ujian bahasa Inggris tentang kisahnya kisah ada seekor singa yang hobinya membunuh hewan lain, tapi bukan sekedar untuk dimakan, untuk senang-senang. Kita tahu kan kadang-kadang juga kita perilaku hewan, misalnya kucing nangkep tikus, udah dipangan di situ dolanan kan. Nah, itu kan ya masuk akal logika seperti itu. Kemudian menjadi masalah di hutan karena apa? Setiap hari banyak hewan yang dibunuh. Nah, kemudian diceritakan si singa ini supaya tidak membunuh banyak hewan, itu setiap hari harus diantri atau datang seekor hewan lain untuk dibunuh sama dia gitu. Loh, gimana gitu. Nah, akhirnya tiba gilirannya kelinci ceritanya. Nah, biasanya kalau hewan-hewan lain ya dengan terpaksa ya berkorban, kan ada jiwa berkorban daripada keluarga mati kabeh ya wis lah nyong. Bahkan kita lihat ya di video-video itu ada seekor menjangan ya, kijang ya kan, sedang berenang di sungai dengan anaknya, tiba-tiba ada buaya, kemudian ibunya ngalah dipangan buaya demi anaknya selamat gitu loh. Itu kan ada juga itu ya kisahnya masuk akal seakan-akan gitu loh. Sehingga tiap hari salah satu datang untuk dibunuh dan dimakan oleh singa. Lah gilirannya kelincinya sengaja terlambat datangnya. Singanya udah lapar banget, udah hampir membunuh yang lain, kelincinya baru nongol. Kemudian ditegur sama harimau, sama si singa, kurang ajar ya kamu, kenapa baru datang? Lah kemudian dia dijawab, loh, saya tadi di pertengahan jalan ketemu singa lain, yang lebih kuat dari jenengan, lebih ganteng, lebih hebat itu. Jadi saya agak terpesona dia melihat dia itu, hebat temen ya. Kira-kira singanya gimana ya, tadi singa yang tukang bunuh itu? Marah kan? Dia merasa, oh berarti ada singa lain yang lebih kuasa dari saya ya. Lah kok dia penasaran, mana itu singa yang kamu lihat tadi? Ada, ayo kalau panjenengan mau lihat, ayo kita ikutin tuh. Nah, akhirnya dibawalah ke sebuah sumur. Kemudian mana singanya? Tuh dalam sumur tuh, lihat tuh. Sumurnya ada airnya. Lah kemudian singanya melihat ke sumur, melongok, ada singa lain di bawah. Dianggap singa itu. Lalu dia saking nafsu marahnya mau membunuh temannya singa yang tadi itu, dia nyebur ke sumur, matilah dia gitu. Cerita dongeng itu. Padahal tadi yang di sumur itu bukan singa lain, tapi bayangannya pelajarannya apa lah itu tadi. Dalam kisah-kisah itu terdapat pelajarannya bahwa kepintaran, kecerdasan bisa mengalahkan kekuatan. Nah gitu, kira-kira gampangnya seperti itu. Jadi dalam dunia nyata
teknik orang bertinju kadang-kadang begitu. Kalau misalnya dulu Muhammad Ali terkenalnya kan musuhnya dipukul tapi tinggal melayu, ada yang pukul ngindar terus sampai hari kecapean baru di KO. Nah, ini kan namanya kecerdasan, berarti mengajarkan kita agar menjadi orang yang berusaha untuk berpikir cerdas, kira-kira seperti itu. Nah, ini kisah-kisah yang penting untuk kita pelajari, bahkan kepada anak-anak memang sebenarnya sangat penting. Cuma sekarang kok jarang orang yang berkisah secara lisan. Kenapa kisah secara lisan dengan video itu sesungguhnya lebih dahsyat yang lisan kita cerita kepada anak. Kenapa lebih dahsyat? Ya karena kalau kita cerita seperti ini kan jenengan bebas membayangkan singanya kayak apa, kelincinya seperti apa, sumurnya seperti apa, bebas. Mungkin beda-beda. Tapi kalau sudah video, ya udah gitu tok sudah itu. Dan ini anak-anak sekarang lebih tertarik dengan video-video karena memang mungkin jarang dikisahkan dan diceritainnya. Ini maka menjadi sebuah pembelajaran karena Al-Quran mengatakan faqsusil qasas, ceritain kisah itu. Nah, tentu mudah-mudahan khususnya dari kisah akhir hidup Ibnu Muljam ini kita bisa mengambil ibrah. Ya sekali lagi penting sekali untuk menggarisbawahi pelajarannya apa, jangan salah mengambil pelajaran. Kemudian misalnya kalau kita mengambil pelajaran yang salah dari kisah Ibnu Muljam adalah gue sing wis apal Quran begaya kae mati ini lah wis nyong putus asa lah nyong wis ora hafal Quran lah wis kaya bae lah hafalane lah. Itu ya salah mengambil pelajaran namanya. Pelajaran yang benar harusnya apa? Yang sudah hafal Quran aja bisa su'ul khotimah seperti itu, apalagi kalau kita yang seperti ini bisa saja lebih buruk. Maka jangan sombong, jangan merasa sudah cukup ganjarannya, sudah cukup tabungan amalnya. Kita berusaha semaksimal mungkin gitu. Kira-kira mungkin pelajaran yang tepat seperti itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pagi ini terkait dengan belajar melalui kisah. Ada yang mau ditanyakan? Monggo Mas Wanto. Waalaikumsalam. Iya. Yang terakhir suratnya iya. Salat witir, suratannya lebih dari satu. Ya. Pertama kita pahami bahwa sebuah amal ada yang namanya syarat dan rukun, ada sunnah-sunnah, gitu kan? Nah, membaca suratan dalam sholat termasuk sunnah. Sehingga misalnya cuman baca Fatihah tok ya sah gitu. Nah, tuh ya. Jadi membaca surat itu tidak ada kategori rukun dalam sholat, hanya sunnah saja. Tapi kemudian juga ada ada pengetahuan bahwa baca Al-Quran diantaranya yang paling besar pahalanya adalah dalam sholat gitu. Tapi kemudian juga ada perintah lagi faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Quran yang mudah, yang hafal. Orang mau hafal kan datangnya untuk baca kitab Qurannya. Sehingga apakah itu termasuk syarat rukun atau enggak? Ya boleh saja. Bahkan enggak baca suratan ya boleh, Fatihah tok ya boleh gitu. Cuma kan kita sebagai orang yang tahu ilmu tidak sekedar buru sah. Sekali lagi ya, amalan itu jangan hanya fokus pada sah tidaknya. Tapi kita berharap bahwa ya, kalau Rasulullah mencontohkan ya kita baru-baru bisa nyontoh Rasulullah ya. Baca sholat diriwayatkan ketika Rasulullah sholat lain itu kan betapa panjangnya. Bahkan kemarin sama Ustadz Habib sudah diceritakan kan, ketika kemudian satu surat Al-Baqarah selesai, kemudian jamaah yang ikut di belakangnya, oh kiai kayaknya bisa arep ruku, nambah maning, baca lagi surat berikutnya. Itu kan sebagai pembelajaran bahwa boleh saja dalam satu rakaat membaca berbagai surat. Apalagi Rasul tadi surat Al-Baqarah, tambah surat Ali Imran, tambah An-Nisa, tambah Al-An'am gitu.
Jadi tidak merupakan sebuah keharusan dan tidak dilarang gitu artinya kan, karena sudah dicontoh oleh Rasulullah SAW. Maka ya kita memang mengetahui syarat diterima, bukan syarat sahnya ya. Syarat diterimanya amal adalah dua. Yang pertama benar-benar ikhlas hanya lillahi ta'ala. Yang kedua adalah mutaba'atul Rasul, mengikuti yang Rasulullah contohkan, atau katakanlah yang Rasulullah lakukan, atau hadis Rasulullah dasarnya lah. Karena kita memahami kalau hadis seakan-akan hanya qala Rasulullah atau yang Rasulullah lakukan gitu. Karena ada sebut dengan misalnya bahkan Rasulullah tidak melakukan, Rasulullah tidak mengatakan yang kita tiru, tetapi ada kata-kata Rasulullah yang sangat dianggap sangat sahih. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Kamu hendaklah benar-benar mengikuti perjalanan hidupku yang aku lakukan dan yang dilakukan oleh khulafair rasyidin, sehingga dari hadis ini termasuk sholat tarawih berjamaah adalah itu prakarsa ataupun yang dipelopori oleh khalifah Umar apa Abu Bakar waktu dia? Abu Bakar ya? Umar. Yang sarawih di masjid terus, karena ketika Rasulullah masih hidup itu tarawih kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di rumah gitu kan. Kemudian oleh ulama dipelajari, dipahami bahwa kenapa Rasulullah kok tidak selalu tarawih di masjid, karena dia berkhawatir nanti dianggap sebuah sholat yang wajib gitu. Jadi yang sholat di masjid terus itu, bahkan tadinya di masjid juga malah sendiri-sendiri, di sana kemudian ada istilah para sahabat besar dijadikan satu jamaah. Kira-kira seperti itu pemahamannya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Iya. Waalaikumsalam. Masalah apa? Seandainya ada orang yang berdosa dan dia sulit untuk meninggalkan pisang, mungkin menggunjing, tapi dia ingat ini dosa, lalu dia istighfar. Kalau perbuatan dosa yang dia lakukan dia sadar dan belum bisa meninggalkan, tapi dia ikuti dengan istighfarnya. Itu gimana posisinya? Karena ada hadis ataupun pendapat ulama bahwa apabila kamu berbuat kejelekan maka diikuti dengan ya. Dia nyadar bahwa ini adalah dosa, maka dia nilai istighfar. Ya pertama mengenai orang yang masih berbuat salah, dosa, anu ngerti tapi belum bisa meninggalkan gitu kan. Itu ya memang faktanya seperti itu. Kemarin sudah kita singgung bahwa ketika kaitannya dengan masalah ajaran agama kita itu kan ada 3 kelompok. Yang pertama adalah orang dzalimun li nafsi. Ya kue jenengane dzalimun li nafsi, kue ngerti si salah dilakoni bae. Ya orang Islam, orang di luar Islam tidak ketahui, orang dipikir gitu. Yang itu ngerti salah dilakoni bae, ngerti apik bebeh nglakoni. Itu dolim. Makanya kan seorang Abu Bakar yang sudah sedemikian alimnya masih disuruh berdoa, ya Allah ini dolam ini dulman nafsi kasih. Itu kan seperti itu. Allahumma inna ini dolam nafsi dulman kasih. Nyong isi doliman yang makan dosa banget. Abu Bakar lah, kita lah apalagi lah. Kemudian bagaimana kalau orang yang seperti itu kemudian dia istighfar? Ya memang perintahnya adalah ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanat tamhuha. Itu hadis sahih itu. Kamu bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan susulilah, tapi susuli perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya akan terhapus ya. Tapi kemudian ya diniati janganlah gampang lah, otot maning gampang lah, enggak diniati seperti itu. Kita merasa tidak berdaya lah ya, karena misalnya merasa kurang belum mampu dan sebagainya. Ya mudah-mudahan bisa betul-betul menghapus. Itulah nanti masuk kategori mungkin muktasid ya. Muktasid itu berarti ya lakoni apik ya elek ya. Kalau yang dolim itu lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Tapi kalau yang muktasid kira-kira 50-50.
taatnya 50, maksiatnya 50% gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, yang terbaik otomatis yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Nah, bagaimana kedudukannya di hadapan Allah? Ya Allah itu meskipun maha kuasa dan sebagainya, tidak kemudian adu dalam arti pokoknya sama bahasa yang ngelakuin kayak gue orang tak ampuni. Tapi ada sebuah panggilan yang sangat merdu, yang sangat santun dari Allah Ta'ala. Ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim itu. La taqnatu mir rahillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang berlebihan atas dirinya sendiri. Berarti dosanya sakit banget lah. Tapi kamu jangan putus asa, asal kamu bertobat, berusaha semaksimal mungkin, aku ampuni. Jadi kan Allah Maha Pemurah sekali kan, bahkan kepada orang yang sudah demikian. Makanya dapat kita ambil sebuah hikmah bahwa memang nanti seorang akan terkait